160 tabung ini sebelumnya dibeli oleh pihak pangkalan dengan harga yang lama seperti sebelumnya, 129.500 per tabung, dan sebagian sudah laku pada saat harga masih seperti itu, namun masih ada puluhan yang hari ini dijual dengan harga yang murah, lebih murah dari yang kemarin, dan tentunya ini ada selisih kerugian yang dialami oleh pihak pangkalan yang ada di sini. Kebetulan pagi ini sudah ada bersama saya dengan Pak siapa? Dengan Bapak Malja. Malja. Pak, kemarin ini kan 160 tabung dibeli harga dengan yang lama. Lalu sekarang masih ada berapa yang dijual dengan harga 95.900? Tadi malam itu sisanya 62. Sisa 62 tabung. Terus sekarang yang kami jual itu sisa yang tadi malam 62 tabung. Kalau situasinya seperti itu kan berarti ada sedikit kerugian mungkin. Menurut Bapak seperti apa? Oh ya, bagi kami itu tidak masalah sih. Karena namanya pedagang ya untung rugi pasti ada lah Pak. Cuman kami apapun itu bentuk kerugian itu kami tidak permasalahkan dan kami tetap mengikuti atau mendukung apa arahan dari Pertamina. Kemarin saat saya mewawancarai pihak Pertamina di Makassar, mereka menyebutkan mengenai kalaupun ada selisih harga yang membuat pihak pangkalan merasa rugi, mereka akan membuat pertemuan khusus, mengundang pihak pangkalan dan memberikan penjelasan-penjelasan. Apa sudah ada seperti itu yang Bapak dapatkan? Oh iya, sejauh ini memang ada pemberitahuan seperti itu, tapi sampai sekarang kami belum tahu kapan pastinya kami akan dikumpulkan untuk membahas itu selanjutnya. Begitu, Pak. Hari ini saya tadi melihat banyak yang datang dan ternyata banyak juga ya yang beli dan baru tahu kalau harganya 95.900. Ya. Kemarin-kemarin respon dari para pembeli tabung 12 kg di sekitar sini seperti apa, Pak? Kemarin respon mereka itu ya seperti Bapak lihat sendiri pada hari ini. Nggak jauh beda sih Pak, kemarin dan hari ini masih normal. Kalau saya bisa bilang normal karena mereka datang, mereka tanya harga tabung berapa? Gini, harga terus tadi Bapak mungkin lihat sendiri, dia tanya, oh harga tabung sudah turun ya? Jadi menurut saya sih kalau penilaian saya masalah itu saya rasa normal-normal Pak. Masih normal ya? Di sini kan bukan hanya tabung 12 kg, ada juga tabung 3 kg. Waktu kenaikan harga kemarin, apakah ada peningkatan penjualan untuk tabung 3 kg atau mungkin ada yang menukar tabung 12 kilonya dengan tabung 3 kilo, Pak? Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi seperti Bapak lihat hari ini, stok kami di belakang itu sama seperti kemarin. Jadi kalau mereka datang tukar tabung itu dengan tabung 12 kilo dengan 3 kilo itu kayaknya nggak ada sih, Pak. Jadi mereka, Bapak lihat tadi pagi baru berapa yang datang beli 3 kilo dan kebanyakan 12 kilo, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi perbincangan kami dengan pemilik pangkalan di sini dan memang kondisinya seperti itu meskipun secara hitung-hitungan bisnis mereka merugi karena masih ada puluhan tabung yang harus dijual dengan harga yang baru meskipun sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih tinggi, namun mereka mengatakan pasrah dan menerima saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan juga pihak Pertamina. Itu dulu laporan kami dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembali ke Jakarta. Baik, Budi Zulkifli, terima kasih. Jadi pasrah saja ya, mereka agen Jadi mungkin pasrah gini, saja. Pak. Jadi, sebentar, sebelum dijelaskan ya, kita lihat dulu. Ini ada beberapa tweetnya Pak Said Didu. Memang kecil-kecil sekali ya, tetapi mungkin bisa dibacakan salah satunya mungkin, Vi. Oke, ini kepada yang paling atas saja dulu ya. Kepada teman-teman politisi, janganlah gunakan kenaikan LPG ini sebagai wahana kampanye, ya kan? Jangan carmuk. Jangan carmuk. Ya, kan? Saya sudah tahu kok ya. Kemudian di bawahnya kepada politisi yang sedang berkuasa. Kenaikan harga LPG saat ini adalah hasil karya politik Bapak Ibu. Jangan carmuk, cari solusi. Ya, kan? Ya.
Kepada politisi yang sedang tidak berkuasa, jangan juga carmuk. Ikut-ikutan carmuk. Iya, karena kenaikan harga LPG adalah dampak, ya kan, rangkaian kebijakan. Sebelumnya. Baik. Oke. Baik. Ini kepada para tokoh, jangan beri komentar terlalu jauh. Kalau hanya mengetahui kulit-kulit persoalannya saja. Iya. Lengkap tweetnya ya. Semua ya. Dan kepada siapa saja yang ingin menyelesaikan persoalan LPG secara mendasar, walau tidak populer, terus ya Pak. Betul. Terus. Cari solusi. Cari solusi. Sejarah akan mencatat. Ngejar popularitas. Sejarah akan mencatat ya Sejarah Pak. akan mencatat. Baik. Nah, ada kabar Bapak-bapak sebelum kita lanjutkan ini soal LPG, ada wilayah yang kebakaran, Vi? Ini kabar tidak mengenakan, ada gedung FISIP UI kita di Depok, kabarnya yang berlantai 2 ini dilalap oleh si jago merah begitu ya. Kita ingin bergabung dengan baik, ini adalah informasi yang kami ambil dari salah satu media online. Musnah sudah. Semua arsip, inventaris dan lain-lain milik FISIP UI ya. Wow, dan harapannya tidak ada korban jiwa dan tidak mengalami kerusakan yang cukup parah. Agar ya banyaklah mungkin infrastruktur kampus yang masih bisa dipertahankan begitu ya. Kita akan berusaha untuk mengupdate informasi ini dan kabarnya sih baru terjadi beberapa waktu lalu ya, belum terlalu lama begitu. Baik. Ini ada berita-berita yang sudah mulai muncul di online, sekitar 38 menit lalu beritanya muncul, tetapi persisnya mari kita lihat ini jam berapa ya, 7.00 ya, dilaporkan api mulai berkobar sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Ini informasi dari TMC Polda Metro Jaya. Belum diketahui penyebab kebakaran pada saat berita ini turun, kawasan kampus UI ya, ini yang langsung heboh pada pagi hari ini. Nah, lantai bawah gedung pada saat difoto oleh TMC ini lantai bawahnya ludes terbakar. Ya. Belum ada aktivitas kampus saat gedung itu terbakar. Namun insiden ini cukup menyita perhatian lingkungan sekitar. Sekitar pukul 7 pagi kabarnya ya Ibu ya. 7.00 ini dari TMC Polda Metro Jaya. Betul. Mungkin kita ingin mengetahui lagi nanti perkembangan beritanya ya di menit-menit selanjutnya. Kembali lagi ke LPG. Kembali lagi, saya banyak Pak Ali, saya ke Pak Ali terlebih dahulu sebelum ke Pak Said ya dan Mas Heri. Sedikit saja mungkin Pak Ali, banyak sekali ya sebut aja lah anggota DPR dan juga para pihak-pihak lain lah yang mengharapkan ya kalau misalnya ini menjadi tanggung jawabnya Pertamina bahwa agen-agen sudah menaikkan harga, ada disparitas di sini, kerugian yang dialami oleh agen begitu. Nah, Pertamina harus bertanggung jawab juga untuk mengganti rugi. Ya, jadi kita bisa memahami ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arif ya, beberapa pihak ya selisihnya dibalik lagi dong ganti gitu ya. Makanya Pertamina tegas mengatakan bahwa ini adalah risiko bisnis ya. Toh kerugian ini hanya dalam kurun waktu kurang dari seminggu ya. Sebelum-sebelumnya agen sudah dijamin keuntungannya. Kedepannya juga pasti sudah dijamin keuntungannya karena dalam satu tabung itu agen sudah mendapatkan keuntungan 5-6 ribu ya dalam kondisi sekarang. Baik. Jadi ya kita mohon pengertiannya lah ya. Artinya, dalam seminggu ini usulan dari politisi tidak bisa kita terima. Untuk mengganti uang. Tidak bisa kita terima. Nggak Kita bisa, tegas ya, bahwa itu risiko bisnis dan ke belakang dia sudah dijamin keuntungannya pasti untung, ke depan juga pasti untung. Oke. Ya, jadi hanya kurang dari seminggu saya pikir teman-teman agen bisa memahami. Baik, next Pak Said berikutnya kita kemana? Kalau dibandingkan negara tetangga misalnya. Iya dong Pak, Petronas dibandingkan dengan negara tetangga. Begini. Jadi kan persoalan gas ini kan ini kemarin banyak. Kenapa sih nggak pakai gas kita? Beda LNG dengan LPG. LPG ini kan dari petroleum. Petroleum kita Pertamina itu kan mengimpor sekitar 70%. Jadi kalau nilai dolar naik, ada di Indonesia tapi milik asing karena sudah dijual kan. Jadi nah, ini yang saya katakan tadi akumulasi dari kesalahan sebelumnya. Jangan marah-marah lah, jangan carmuk lah, gitu loh. Nah, sekarang begini, apakah LPG diteruskan? Ada alternatif, LNG bisa tapi siapkan pipa. Pipanya nggak siap. Bangun infrastrukturnya. Gitu. Bangun infrastruktur. Okay. Nah, ini kan semua menggampangkan ganti ini. Tapi pada saat diminta duitnya dari mana? Yang paling saya ini terus adalah kasih subsidi. Sebentar dulu, subsidi untuk siapa? Orang Menteng, orang Pondok Indah, orang di apartemen, restoran asing, hotel asing. Komplek menteri itu dikasih subsidi. Sementara orang di kampung saya yang pakai kayu bakar nggak dapat apa-apa. Pemerintah apaan yang bikin negara kayak begini? Tidak adil sama sekali. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah konstruksi subsidi gas ini udah kacau. Karena semua gas disubsidi. Maka Pertamina adalah menurut saya masuk the number one, the number one
500 perusahaan terbaik dunia. Kenapa? Hanya Pertamina perusahaan yang mensubsidi perusahaan lain asing di Indonesia. Nah, ini konstruksi hukum yang menurut saya amburadul semua. Apakah ini mau diteruskan dengan konstruksi hukum seperti ini? Subsidi, semua subsidi itu ada yang tidak disubsidi dan subsidi. Pupuk ada yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi. Minyak BBM ada yang subsidi, tidak disubsidi. Beras ada raskin, ada yang tidak. Nah, semua. Tapi gas sekarang yang tidak mampu disubsidi oleh pemerintah, suruh Pertamina subsidi. Kan aneh. Jadi Pertamina mensubsidi saingannya. Nah, ini menurut saya, makanya saya berharap yang sedang di dalam, sebelum mengambil keputusan, berpikirlah secara jernih. Ini sederhana kok. Habis sholat maghrib sampai sholat isya berpikir jernih. Berpikir jernih. Baru tidur ya, Pak? Baru tidur, berpikir jernih untuk ngambil keputusan. Jangan setelah ini baru bikin kebakaran, baru keluar cuma carmuk. Oke. Baik. Mas Heri, terakhir. Saya ingin menanggapi yang permintaan beberapa politisi tadi kepada Pertamina untuk mengganti kerugian terhadap agen-agen. Nah, ini menurut saya cara-cara yang jelas-jelas menyesatkan ya. Ini lagi-lagi dijadikan panggung. Jadi saya ingin mengatakan kepada publik, pada masyarakat, janganlah percaya dengan omongan-omongan begini. Stop politik tipu-tipu. Politik tipu-tipu itu jelas ini merugikan kita bersimpati kepada politisi yang sebenarnya tidak membela kepentingan kita. Nah, ini yang harus kita cermati, itu ya kepada masyarakat. Lalu kemudian kepada partai politik, kepada penguasa, saya kira berhentilah. Kita harus menyehatkan juga bangsa ini ke depan. Jangan kita terus mempertontonkan drama politik yang ujung-ujungnya kekuasaan, tapi kita mengorbankan hal-hal yang lain. Jadi Pertamina ini kan adalah sebuah perusahaan yang sebenarnya didorong untuk mencari keuntungan. Lalu kemudian kita bebankan untuk ke hal-hal yang jelas merugikan juga ya, subsidi dan lain sebagainya. Disetting untuk rugi gitu. Persis, jadi menurut saya jadi korban politik terus-menerus dan berhentilah itu. Kalau tidak, negara kita akan begini terus, setiap siklus 5 tahunan kita akan mengalami drama politik yang tidak pernah habisnya, lalu kemudian teman-teman di Pertamina jadi korban. Trennya seperti itu ya Mas Heri ya? Trennya siklus 5 Pertanyaannya ke tahunan. Pertamina berarti masih betah di Pertamina? Gadis cantik ini mau ngapain selanjutnya gitu? Ya, kita tetap ya fokus pada bisnis kita ya. Pertamina juga tahun lalu sudah masuk Fortune 500 di ranking 122 ya. Banyak masyarakat bertanya, "Lah, untungnya Pertamina apakah bukan untuk subsidi yang tadi?" Untung Pertamina nanti ya diberikan kepada pemerintah melalui dividen. Dan ini masuk APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Jadi itulah sebetulnya kontribusi Pertamina harusnya lewat dividen dan masuk ke APBN, bukan melalui subsidi yang seperti sekarang dilakukan di bisnis 12 program. Baik Pak Ali. Singkat saja Pak Said, sedikit singkat padat. Setelah 1000 naik, nextnya idealnya ada kenaikan lagi kapan dan berapa? Saya begini, Singkat saja Pak. prinsipnya adalah itu harus prinsip bisnis. Bahwa tahapannya menurut saya jangan terpengaruh terhadap orang-orang yang carmuk. Realistislah melihat. Apakah begini, orang yang di Pondok Indah, di Kemang di mana, kalau main golf katanya fee untuk KD itu 200.000, naik 3.500 kok protes. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Baik. Kita Kita nanti bergabung ke Lebak Bulus ya, memantau bagaimana situasi di Lebak Bulus, tapi saat lagi.